Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Baco, kelas A31, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Materi pertemuan ke-9 kali ini akan membahas manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Tugas presentasi adalah untuk memenuhi mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Pengertian TPQ, Taman Pendidikan Quran, adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar agama Islam pada usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prinsip-prinsip manajemen TPQ. Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip manajemen TPQ yang penting diterapkan agar TPQ dapat berjalan secara profesional dan efektif. Yang pertama, pembagian kerja yang seimbang. Prinsip ini menekankan pentingnya setiap pengurus atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Yang kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap individu dalam struktur manajemen TPQ perlu diberi kepercayaan sesuai tugasnya dan harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Ini bisa menciptakan akuntabilitas, mencegah tumpang tindih kerja, dan mempermudah evaluasi. Yang ketiga, kesatuan perintah dan arah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap personal hanya menerima instruksi dari satu atasan langsung, agar tidak bingung atau menerima perintah yang saling bertentangan. Kesatuan arah berarti semua unsur TPQ bergerak menuju visi dan misi yang sama. Yang keempat, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Setiap pengurus, guru, maupun relawan harus memiliki komitmen terhadap keberlangsungan dan kemajuan TPQ, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Prinsip ini menjaga keikhlasan dan semangat kebersamaan dalam melayani umat. Yang kelima, adil. Keadilan dalam manajemen TPQ berarti memberikan perlakuan yang proporsional bagi semua pihak, baik guru, santri, maupun wali santri. Ini mencakup keadilan dalam pembagian tugas, pemberian penghargaan, hingga penegakan disiplin. Yang terakhir adalah solidaritas. Solidaritas adalah semangat kebersamaan dan tolong-menolong antar sesama pengurus dan guru. Ini penting terutama karena sebagian besar TPQ bekerja secara sukarela dan rasa kekeluargaan dapat meningkatkan semangat bekerja dan bertahan. Nah, jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, TPQ akan tumbuh menjadi lembaga yang kuat, terorganisasi dengan baik, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Unsur-unsur manajemen TPQ. Berikut penjelasan singkat mengenai unsur-unsur manajemen TPQ meliputi: yang pertama, manusia. Unsur ini mencakup semua orang yang terlibat dalam TPQ, seperti pengajar, ustadz atau ustazah, pengurus, dan peserta didik. Manusia adalah aset utama
yang menjalankan semua aktivitas TPQ. Yang kedua, uang. Merujuk pada dana atau anggaran yang digunakan untuk operasional TPQ, seperti pembelian bahan ajar, honor pengajar, dan biaya kegiatan. Yang ketiga, bahan. Bahan adalah semua sumber daya fisik yang dipakai dalam proses belajar mengajar, seperti Al-Quran, buku, alat tulis, dan materi pembelajaran lainnya. Yang keempat, mesin. Dalam konteks TPQ, mesin bisa berarti sarana atau peralatan pendukung seperti komputer, proyektor, sound system, atau alat teknologi lain yang membantu proses pembelajaran. Yang kelima, metode. Cara atau teknik yang digunakan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di TPQ, termasuk metode pengajaran Al-Quran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pasar. Dalam konteks TPQ, pasar bisa diartikan sebagai masyarakat atau komunitas yang menjadi sasaran atau penerima manfaat TPQ, termasuk orang tua murid dan calon peserta didik. Berikut adalah fungsi manajemen TPQ. Berikut contoh nyata penerapan fungsi manajemen TPQ berdasarkan penjelasan sebelumnya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. TPQ membuat visi, mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia. Misinya menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran yang efektif dan menyenangkan setiap tahun ajaran baru. Yang kedua, pengorganisasian, membentuk struktur organisasi. Ketua TPQ bertugas memimpin, sekretaris mengelola administrasi, bendahara mengatur keuangan, dewan asitis mengajar, dan pengawas memastikan semua berjalan sesuai aturan. Yang ketiga adalah penggerakan. Ketua TPQ mengeluarkan kebijakan, misalnya jadwal belajar rutin tiap hari, Sabtu dan Rabu. Pengawas mengawasi proses belajar, guru menjalankan metode pengajaran sesuai kebijakan. Yang terakhir adalah pengendalian. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dengan teks baca Al-Quran santri. Hasilnya dipantau untuk menentukan santri yang perlu bimbingan tambahan atau peningkatan metode pengajaran. Berikut adalah hambatan atau permasalahan manajemen TPQ di daerah saya, yakni saya berasal dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah 3 hambatan utama dalam manajemen TPQ di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, beserta penjelasan rinci untuk ketiga hambatan berikut. Yang pertama, ketiadaan kurikulum dan kalender pendidikan yang jelas. Banyak TPQ di Rotendao tidak memiliki kurikulum yang terstruktur dan kalender pendidikan yang jelas. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung tidak terarah, hanya berfokus pada hafalan tanpa evaluasi yang sistematis. Ketiadaan ujian semester dan pembagian rapor membuat orang tua sulit menilai perkembangan anak secara objektif. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di TPQ. Hambatan yang kedua yakni keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sebagian besar TPQ di Rotendao menghadapi kekurangan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan ini menghambat proses pembelajaran dan perkembangan santri. Selain itu, kurangnya sarana pendukung seperti ruang kelas yang layak dan alat bantu mengajar juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di TPQ. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dan dukungan dari pemerintah. Manajemen TPQ di Rotendao seringkali tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tanpa adanya pengawasan dan dukungan yang memadai, TPQ kesulitan dalam mengembangkan program-program pendidikan yang efektif. Hal ini juga berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada santri. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesainya presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.